Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Gampung Tepin Perahu, tepatnya di Dusun Kuta Gelumpang. Hari ini ditemani langsung oleh Bapak Kesi. Dan di samping saya ini, di belakang saya adalah makam Tunku Menasah Chow. Kita ke makam ini, nanti kita akan cari tahu bagaimana kisah lengkapnya. Makam Tunku Menasah Chow terletak di Dusun Kuta Gelumpang, Gampung Tepin Perahu, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Makam ini sudah dipasang pagar beton sebagai tanda makam tengku atau ulama oleh masyarakat setempat. Pada sisi kepala dan kaki makam tersebut terdapat pohon kayu yang cukup besar. Menurut keterangan masyarakat setempat, kayu tersebut tidak pernah mati atau hilang meskipun ditebang. Tengku Menasah Chow merupakan seorang ulama yang pernah hidup di tempat tersebut pada abad ke-17. Hal ini dapat disimpulkan dari nisan yang terpasang di makam beliau merupakan nisan tipe K yang merupakan nisan yang sering digunakan pada periode 1700 sampai dengan 1800 AD oleh Ulai Balang dan ulama. Menurut cerita kolektif masyarakat setempat, makam beliau berada di sebelah utara dari Menasah dahulu di Kuta Gelumpang. Namun keberadaan Menasah tersebut sudah tidak ada lagi sekarang. Sebagaimana diketahui, Menasah dalam sistem pemerintahan Aceh zaman dahulu merupakan pusat pendidikan keagamaan di samping juga sebagai tempat ibadah dan musyawarah masyarakat. Pada era Kesultanan Aceh, di setiap menasah dipimpin oleh seorang ulama yang bertugas sebagai imam menasah dan tenaga pengajar ilmu agama. Hal ini jelas disebutkan dalam Kanun Mukuta Alam. Selain itu, menasah juga diwajibkan di setiap kampung sebagai sarana kegiatan sosial keagamaan di masa itu. Menurut cerita masyarakat Kemukiman Beracan, Tengku Menasah Chow juga merupakan aulia 44 Kurung Beracan yang dahulu sangat berjasa dalam merancang sistem pertanian di Kurung Beracan. Hingga saat ini, sistem irigasi yang digunakan merupakan ciptaan mereka yang masih sangat efektif digunakan oleh petani setempat. Makam Tunku Menasah Chow terletak di tempat pemakaman umum masyarakat masa dahulu dan nisan pada makam beliau merupakan satu-satunya yang menggunakan nisan tipe K. Meskipun hanya ujung atas nisan ini yang hanya nampak ke permukaan, sedangkan bagian badan nisan ini sudah tertanam. Makam yang lainnya masih menggunakan batu andesit atau batu sungai biasa. Untuk mencapai lokasi makam beliau, kita harus menelusuri perkebunan warga sekitar untuk mencapai titik lokasi makam tersebut. Kini, masyarakat setempat sudah menjadikan lokasi makam ini sebagai pusat kegiatan kanduri blang yang dilaksanakan setiap memulai musim tanam. Kegiatan ini sudah turun-temurun dilaksanakan dan terus dilestarikan sebagai simbol rasa syukur dan memohon keberkahan dari Allah dalam setiap usaha dalam pertanian yang dilakukan oleh masyarakat setempat.